Ucapan saya, tingkah dan pola saya kok seperti ciri-ciri orang munafik. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu mulai muhasabah. Orangnya mulai introspeksi, mulai takut kepada Allah. Jangan-jangan benar-benar dia termasuk orang munafik. Maka dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah merasa khawatir bahwa dia menjadi orang munafik kecuali yang khawatir itu orang yang beriman. Maka kalau kita khawatir, itu menunjukkan insya Allah kita ini orang yang iman. Maka contohnya ada. Siapa? Disebutkan dalam athar yang disebutkan oleh sebagian tabi'in, ada salah seorang tabi'in terkemuka di zamannya, namanya Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah itu ngomong begini, adraktu isyrina min sahabatin Nabi. Ketika saya hidup, kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, itu saya sempat ketemu dengan 20 orang sahabat Nabi. Ini bukan jumlah yang kecil ini. Bukan cuma ketemu 1, 2, 5, 7. Tapi ketemu berapa? 10-nya ini semuanya adraktu isyrina min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Yang setiap orang dari yang 20 tadi semuanya mereka khawatir mereka itulah orang munafik. Coba, ini siapa yang khawatir? Ini siapa? Sahabat Nabi. Dan bukan 1 di antara 20, bukan 5 dari 20, bukan 10 dari 20, tapi berapa? 20-20-nya. 100% dari sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, semuanya mereka, kok saya ini seperti orang munafik. Coba bayangin. Sementara kita sekarang belas tidak khawatir. Seakan-akan kita ini pokok surga gitu loh. Padahal kalau para sahabat saja khawatir, bagaimana dengan kita? Dan di antara ciri orang munafik itu apa? Dosa gak keroso. Dosa gak keroso. Coba ibu-ibu, Bu. Dosa gak keroso itu siapa, Bu? Hah? Ya kita ini. Nah, maka disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, kalau ngomong tentang munafik, itu sahabat Nabi takut semua. Sekarang kita ambil orang per orangnya. Nomor 1, yang paling utama Abu Bakar. Abu Bakar ketemu dengan sahabat juru tulis Al-Quran namanya Hanzalah. Juru tulis Quran. Artinya bukan orang sembarangan ini, orang yang memang oleh Nabi dikasih tugas yang tugasnya itu penuh dengan amanah. Karena kalau tidak amanah, khawatir nanti dia Nabi Muhammad menyampaikan apa, ditulisnya apa. Maka ini tentu orang yang amanah, namanya Hanzalah radhiyallahu anhu. Suatu hari Hanzalah ini berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hanzalah ini ketemu dengan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Begini, ditanya sama Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Hanzalah, pagi hari ini bagaimana kabarmu? Apa kata Hanzalah? "Nafaqa Hanzalata ya Abu Bakar." Hanzalah pagi ini sudah jadi orang munafik. Ini sebaliknya kita ini, kalau kita mulai subuhan apa? Iman, surga, mati saiki siap. Baru sholat subuh pisang. Itu pun diterima atau tidaknya masih misteri. Iya enggak? Ini Hanzalah subuhan bareng Nabi Muhammad, tidak pernah ketinggalan, terus berjamaah. Tapi ketika ketemu Abu Bakar, coba Hanzalah hari ini jadi orang munafik. Abu Bakar kaget.
Wa kaifa dzalik? Ini apa ceritanya nih kok tiba-tiba kamu jadi orang munafik? Ternyata subhanallah podeplek sama kita. Hanzalah cuma jujur, kita sembunyi. Hanzalah jujur, kita sembunyi. Begini Hanzalah mengatakan, kunna inda Rasulillah. Kita ini sering duduk bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudzakkiruna bil jannati wan nar. Kemudian ketika duduk bareng Nabi Muhammad, omongan Nabi Muhammad itu tidak pernah jauh dari apa? Antara surga dan neraka. Sampai kita itu bisa melihat surga dan neraka seakan-akan dengan mata kepala kita sendiri. Kayak surga itu kelihatan banget, neraka itu depan mata. Sampai apa? Kita ini lupa dengan dunia. Itu kalau di depan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ceramah. Maka dunia ini silang kabeh. Sopo sih dunia ini, aduh mari ngono mati kok. Bakal ditinggal kok. Yang hidup hakiki itu di mana? Di surga, di akhirat sudah. Tapi walakin idza raja'na, tapi kalau nanti kita pulang kembali ke rumah, wa afashnal azwaja wal aulada wad dhai'at, dan kita kembali ketemu istri kita, ketemu suami kita, repot dengan urusan pekerjaan kita, repot dengan perniagaan, urusan rumah tangga, nasina kathiran. Yang tadinya ngelihat neraka dan surga seperti dengan mata kepala sendiri, sekarang berbalik, ra'san ala aqib, kata orang Arab. Yang tadi sampai koyok ndelok dengan meripatnya, sekarang lali blas. Maka keadaan saya di depan Nabi dan keadaan di belakang Nabi tidak sama. Maka itulah kenapa saya ngomong saya ini orang munafik. Kita bagaimana? Pengajian lali mulai tambah lali. Kalau mereka pas pengajian eling mulai lali. Itu pun sadar. Kita ini pengajian ngantuk mulai lali. Itu tidak sadar. Nah, ngaku nih iman. Ngakunya apa? Iman. Apa kata Abu Bakar? Coba kita jadi Abu Bakarnya. Mungkin kita ngomong, betul ya, hati-hati kamu. Kayaknya munafik itu memang. Tobat mas ya. Kalau kita Abu Bakarnya. Tapi Abu Bakar mengatakan apa? Loh, tunggu dulu. Kok sama ya? Kok sama? Jangan-jangan kita berdua ini memang jadi orang munafik. Apa yang terjadi? Mereka berdua datang kepada Nabi Muhammad SAW terus cerita. Dibilang seperti yang diceritakan tadi. Kalau di depan Nabi Muhammad iman kita kuat, kalau kita pulang ke rumah lagi kita lupa semuanya. Kata Nabi Muhammad apa? Itu bukan munafik. Itu bukan munafik. Terus Nabi Muhammad bilang apa? Walakin ya Hanzalah sa'atan. Tapi Hanzalah, semua itu ada waktunya masing-masing. Kalau waktunya ngaji, serius. Nanti waktunya kerja juga yang serius. Waktunya jalan sama anak sama istri yang serius, fokus. Jadi setiap keadaan itu ada porsi waktunya masing-masing. Tapi dari cerita ini minimal apa? Kita tahu sampai sekelas Abu Bakar, sekelas Hanzalah radhiyallahu taala anhuma kuatir kalau mereka jadi orang munafik. Karuan dielingno saiki tapi kemudian tobat daripada lalai sampai mati ndak bisa tobat. Itu Abu Bakar dan Hanzalah.